Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Waalaikumsalam. Damar Banten, dimanapun kalian berada. Tentunya kita bisa berkumpul ngobrol santai dalam acara Bincang Santai Suara Perempuan. Yang hari ini kita akan bahas tentang strategi pemenangan pemilu. Namun sebelum kita ke acara, kita akan sapa terlebih dahulu narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Bang Ail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa, masuk ke Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Ail? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah baik ya. Lalu yang kedua, Assalamualaikum Ibu Encop. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, baik. Selalu ceria ya Bu ya. Amin. Mesti bahagia. Selalu bahagia. Lalu di sini juga ada narasumber yang ketiga. Narasumber kita ada Bang Suroyo. Ya, kita Bung Royo, beliau adalah mantan presma dari Untirta. siap. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Saya kalau nyebutin Bang Royo ini apa ya, semangat gitu ya Bang Suryo gitu kan. Suroyo. Suroyo. Ya, Suroyo. ya, ya. Banyak banget gitu presedannya. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya Ibu, Abang. Saya manggilnya Abang aja ya, nggak apa ya? Iya. Gak apa bang? Abang apa? Abang. Terdengar lebih Abang muda aja, ya. Biar Iya. lebih muda ya Bang. Iya. Yang pertama dari Bang Ail dulu nih. Bang Ail. Oh iya. Tadi kabarnya alhamdulillah baik Bang. Yang kesibukan saat ini gimana Bang? Sedang sibuk apa? Rutinitas yang sedang dijalani apa? Oh iya, saya Ail Muldi, dosen Enggak pakai. dosen ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ya, kegiatan sehari-hari ya di Dharma Perguruan Tinggi ada pendidikan. Kemarin kita baru beres semester genap 2022-2023, juga penelitian. Saya juga melakukan beberapa penelitian sekaligus juga kegiatan pengabdian masyarakat. Sementara ini itu ya. Luar biasa. Padat sekali ya Bang ya? Padat banget agendanya. Ya nggak santai. Ya santai lah ya. Yang penting dijalani dengan bahagia, dengan semangat ya Bang ya. Ya, dengan senang hati. Lalu Ibu Encop, Ya, Ibu Dewan selaku Ketua KPP Provinsi Banten, gimana Ibu menjalani rutinitas sekarang? Apa yang lagi dilakukan? Pasti sibuk banget sih kalau Bu Dewan. ya. Alhamdulillah Teh, sebagai Ketua KPPI lagi banyak bertemu dengan perempuan-perempuan hebat. Kita lagi belajar bersama bagaimana strategi pemilu, kemudian juga ada public speaking dan lain-lain. Termasuk masak-memasak juga ada, bikin nugget dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak program KPPI ya? di KPPI. Dari mulai public speaking, strategi pemenangan pemilu, dan juga masak-masak. Iya. Oke, lanjut ke Bang Royo. Bang Siap. Royo, gimana Bang Royo? Sekarang rutinitasnya sedang menjalani apa nih Bang Royo? Rutinitas hari ini seperti biasa tetap bertani sebagai seorang petani sekaligus bersosialisasi dengan masyarakat karena insya Allah saya hari ini mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif DPRD Kota Serang Dapil Tak-Takan. Tak-Takan mana suaranya? Makasih. Ramai ini ya, pasukan tantangan ini. Di bawah sama Bang Royo ini. Siap. Makasih ya ibu udah datang Bu ya. Makasih. Oke. Di sini nanti kita ada beberapa pertanyaan. Kita sistemnya santai aja, Abang, Ibu, Ya. terkait dengan pemilu khususnya di tahun 2024 nanti. Karena memang Bang Royo tadi calon legislatif ya Bang. Insya Allah kan, insya Allah. Lalu juga Boncop juga Iya. tahun 2024 maju lagi ya Bu ya. Iya. Bang Ariel gimana Bang? Saya penonton. Nanti tahun berikutnya ya Bang ya? Enggak. Oh enggak? Belum. Oke, siap. Kita akan bahas tentang pemilu ini. Pemilu menurut pandangan dari Bang Ariel. Pemilu itu seperti apa sih Bang pemilu? Ya, terima kasih moderator, ibu-ibu, bapak sekalian yang terhormat. Gak apa-apa, masuk Pak.
Kemudian yang terhormat ada Ibu Ucop, ada Saudara Suroyo, serta rekan-rekan masyarakat Tatakan semua. Pemilu 2024 itu sesungguhnya momentum baru ya, karena pada saat itu kita akan melakukan pemilihan umum serentak. Ada pemilihan anggota legislatif di tingkat kabupaten kota, provinsi, tingkat nasional, sekaligus juga kita akan menyelenggarakan pemilihan presiden. Jadi ada 2 lembaga yang akan kita pilih nanti akan menjadi pimpinan 2 lembaga, yaitu di lembaga eksekutif dan juga lembaga yudikatif. Artinya pemilu 2024 menjadi momentum kemajuan Indonesia. Saya melihat pemilu itu selain menjadi momentum, itu juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk kemudian berbenah, memperbaiki diri, berkembang menjadi lebih baik. Karena momentum pemilu itu menjadi mungkin salah satu momentum yang paling pas untuk mempertemukan antara wakil rakyat atau calon presiden dengan masyarakat Indonesia. Pemilu menjadi waktu yang pas untuk kita kemudian mengevaluasi arah pembangunan baik di tingkat pusat ataupun tingkat daerah yang direpresentasikan oleh terpilihnya calon-calon anggota legislatif yang baru yang akan membawa harapan, membawa aspirasi masyarakat, dan semoga bisa berdampak kepada masyarakat secara langsung. Nah, sehingga pemilu ini menjadi kesempatan, karena sebelum pemilu kan ada proses pendaftaran caleg, ada proses pendaftaran calon presiden ya. Oke, kita fokus ke caleg misalnya kan. Nah, nanti setiap daerah misalnya kabupaten kota akan diwakili oleh anggota legislatif. Kita punya banyak partai politik, jumlahnya belasan. Nah, orang-orang ini yang kemudian dididik di partai politik yang akan mewakili masyarakat untuk menjadi anggota legislatif. Anggota legislatif sejatinya kan menjadi penyeimbang ya bagi pemerintah daerah supaya arah program pembangunan di daerah bisa tepat sasaran, bermanfaat, dan berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat. Nah, sehingga terpilihnya orang-orang yang baik di lembaga legislatif itu menjadi juga juru kunci kemajuan di daerah. Di sana Bapak Ibu mungkin bisa langsung bertanya langsung ya. Misal dengan anggota legislatif apa programnya, siapa orangnya, bagaimana rekam jejaknya, kan itu. Apakah orang ini punya orang baik atau orang yang tidak baik, kan itu. Jangan sampai nanti banyak muncul calon legislatif, mereka berteriak lantang misalnya, saya akan kalau terpilih saya akan bangun jembatan di Tak-Takan. Padahal di Tak-Takan tuh gak ada sungai misalnya, kan itu ya. Kan bingung ya. Ada caleg bilang misalnya saya akan bangun jembatan di Tak-Takan, padahal di Tak-Takan tuh gak ada sungai gitu. Artinya orang ini gak paham masalah. Kita berharap bahwasanya caleg-caleg ini bisa menawarkan banyak program yang kemudian membangun harapan masyarakat, sehingga masyarakat juga mau ikut berpartisipasi dalam pembangunan, yang tidak hanya ikut memilih tapi ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Nah, Bapak Ibu sekalian, juga para narasumber, kita berharap bahwasanya tingkat partisipasi masyarakat pada saat menggunakan pilih di pemilu legislatif, khususnya tadi di tingkatan DPRD, tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, tingkat RI itu tinggi. Kenapa? Karena kalau yang memilih banyak, maka kita yakin orang-orang yang terpilih potensinya besar adalah orang-orang yang baik, membawa banyak harapan, sehingga akan menjadi anggota legislatif yang amanah. Jadi anggota legislatif yang memang menjadi panjang tangan aspirasi masyarakat di Tak-Takan. Saya melihat itu momentum yang sangat baik, meskipun itu 5 tahunan ya. Sekarang momentum yang bikin berbeda adalah sekaligus juga dengan pemilihan presiden dan pemilihan DPD atau perwakilannya. Jadi kalau kita ingin mencoba memperbaiki atau mengevaluasi atau menginginkan kemajuan yang lebih baik ke depan, momentumnya ada di 2024 ini. Saya kira itu kunci utamanya. Oke, terima kasih Bang Ayan. Sangat luar biasa ya.
penjelasan dari Bang Ayat terkait pemilu. Jadi pemilu ini momentum yang sangat luar biasa, sangat baik menentukan pemimpin di masa yang akan datang. Walaupun momennya 5 tahun sekali, tapi ini momen yang sangat penting gitu loh bagi masyarakat untuk bisa ikut andil, untuk bisa berpartisipasi, dan jangan lupa datang ke TPS, bapak-bapak, ibu-ibu. Lalu selanjutnya dari Bu Incok, gimana pandangan Bu Incok mengenai pemilu khususnya di tahun 2024 ini? Iya, saya sepakat apa yang tadi dibicarakan oleh Bang Ail ya. Jadi memang ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat Damar Banten, baik yang di ruangan ini ataupun yang di luar sana, pemilu itu sangat penting sekali bagi kita karena di saat pemilu itulah sebenarnya kita sebagai warga negara memiliki hak untuk melakukan perubahan, untuk memberikan masukan-masukan. Nah, ini terutama ibu-ibu, terutama perempuan. Perempuan ini kadang-kadang ada juga yang tidak teliti apakah dia itu kertas suaranya sudah dapat atau belum. Jadi ibu-ibu boleh saja bersemangat, wah saya nih pengen pilih Bang Suroyo misalnya ya di tak-takan, atau pengen pilih Encop Sofia untuk provinsi misalnya gitu, pengen pilih Pak Prabowo misalnya, pengen pilih siapa dan siapa ini salah satu contoh misalnya. Tetapi semangat saja bahwa kita akan menggunakan hak kita penuh ingin memilih calon-calon yang kita anggap bisa menyuarakan suara rakyat dan bisa memperjuangkan suara rakyat. Itu tidak cukup tanpa kita mengetahui prosedurnya, tanpa kita mengetahui apa sih yang kita ini sudah masuk belum gitu, kita ini sudah ada nggak hak suaranya ya di rumah kita ini sudah di checklist belum dan lain sebagainya. Jadi ibu-ibu, sebelum ibu-ibu semangat untuk memperjuangkan siapapun yang menjadi pilihan ibu, yang menurut ibu-ibu itu punya visi yang baik, punya misi yang baik dan bisa melakukan perubahan terhadap kebijakan di Provinsi Banten, di Kota Serang yang kita cintai ini, kita harus memastikan bahwa kita punya hak suara. Jangan sampai kita luput. Kalau ternyata kok kita belum ya. Nah, itu ibu-ibu silakan lapor ke RT setempat. Jadi minta agar jangan sampai hak suara kita itu hilang. Kalau belum dapat juga harus bersuara terus sampai dapat. Karena itulah sebenarnya bagaimana kita ikut momentum ya, ikut serta aktif melakukan perubahan-perubahan dengan tangan kita sendiri. Nah, selain itu juga nih ibu-ibu sekarang, Bang Ail, Kang Suroyo, ibu-ibu sekarang ini mulai aktif ya, mulai menjadi subjek gitu. Jadi zaman dulu dianggap politik itu jelek, politik itu buruk, politik itu nggak pantas untuk perempuan. Nah, cara berpikir inilah yang harus kita rubah, karena namanya politik itu adalah baik. Karena melakukan perjuangan kebijakan, membuat tata pemerintahan yang baik melalui pemilu, itu bisa kita lakukan dengan cara berpolitik. Nah, jadi asumsi politik jelek, politik sikut-sikutan, politik itu tidak ini segala macam gitu ya, yang buruk-buruk. Nah, sekarang ini ibu-ibu mulai melek. Ada literasi politik bahwa politik itu baik. Politik itu adalah cara kita bagaimana menata lingkungan kita, menata pemerintahan kita agar itu lebih baik. Dan kita mencari orang yang bisa merepresentasikan keinginan kita itu juga baik. Karena politik itu baik, jangan sampai ibu-ibu, perempuan-perempuan ini tidak menggunakan hak pilihnya gitu. Dan bukan sekadar menjadi hak pilih, sekarang ibu-ibu udah menjadi tim ses, Bang Ail ya, Kang Suroyo ya. Jadi ibu-ibu udah bukan saja dia memilih dan bisa mengkomunikasikan pada pasangannya, pada suaminya. Kalau suaminya ngomong, "Mah, nanti pilih ini ya." "Pah, kalau menurut mama mah ini loh, Pak." Atau, "Bapak,
ari jare mama lah ya. Kayak ini bagusan kian ipe gitu ya. Abah ya biasanya kan. Jadi sudah bisa sudah bisa melakukan negosiasi dan bermusyawarah pada pasangannya mana pilihan yang terbaik. Nah, kemudian juga selain itu ibu-ibu sekarang sudah di keluarganya dia bisa juga ikut mengambil suara ya, mensuarakan apa pilihannya yang terbaik, juga bisa mengajak masyarakatnya Bang Ayah. Dan efektifnya ibu-ibu ini kalau ngajak orang itu efektif banget karena penuh kasih sayang, dan kadang-kadang mampir ke rumah orang itu lewat dapur. Ya, ngerumpi ya. Lewat dapur coba, bukan lagi lewat ruang tamu tapi lewat dapur. Jadi sangat dekat sekali. Kira-kira itu. Jadi pemilu yang sekarang, pemilu 2024 ini harus dijadikan momentum gerakan perempuan untuk memperjuangkan kebijakan yang adil gender, untuk memperjuangkan kebijakan yang pro pada masyarakat kecil. Jadi melalui tangan ibu-ibu ini gitu, dengan bapak-bapaknya. Akhirnya kalau ibu-ibu sama bapak-bapaknya ini bergerak bersama, maka akan kita pastikan Provinsi Banten, Kota Serang yang kita cintai ini akan diduduki oleh orang-orang yang sangat baik. Iya. Hidup Encok. Mama Encok Ya. tadi kan. Ya, kayaknya gitu, Teh. Oke, siap. Ya, terima kasih Ibu Encok. Tadi pemaparan mengenai pandangan Ibu Encok terhadap pemilu 2024 ini. Jadi sebenarnya tuh yang sering datang, yang banyak datang ke TPS itu ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang paling ramai itu, yang paling ramai datang ke TPS ibu-ibu. Katanya, saya hasil ngobrol-ngobrol lah gitu. Jadi memang ibu-ibu sekarang harus, ibu-ibu dan bapak-bapak harus berpikir bahwa politik itu stigmanya bukan jelek gitu kan. Politik itu bohong, buruk, tadi sudah dikatakan sama Muncul. Tapi malah momen politik adalah momen yang penting. Kita bisa menentukan pemimpin yang benar-benar layak, pemimpin yang benar-benar nantinya kebijakannya itu berpihak pada kita gitu. Khususnya perempuan tadi ya, yang pro terhadap gender gitu. Makanya perempuan support perempuan, woman support per woman gitu. Iya. Dan support laki-laki yang sayang pada perempuan. Laki-laki juga harus support terhadap perempuan gitu kan. Karena laki-laki sayangnya sama perempuannya. Oke, ucap terima kasih. Ya, sekarang nih kita dengar nih ya pandangan dari Bang Royo. Ya. Bang Royo, beliau adalah aktivis ya Bang ya. Ya. Dulunya aktivis, mantan Presma dari kampus Untirta. Gimana sih Bang Royo ini pemilu 2024 ini? Mantap. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu. Ini luar biasa. Dari tadi Tencok membahas soal ibu-ibu. Ini mantap sekali. Seperti yang kita percaya bahwa ibu-ibu adalah manusia terkuat di muka bumi. Gak ada yang berani sama ibu-ibu. Dan surga juga berada di telapak kaki ibu. Belum berubah di telapak kaki bapak ya. Jadi betul yang tadi disampaikan, perempuan ibu-ibu menjadi garda terdepan dalam perjuangan ini. Sehingga kalau ada apa-apa, ibu-ibu yang di depan. Nah, makanya ibu-ibu jangan sampai memilih orang yang salah. Pilihlah orang yang benar. Jadi untuk pemilu 2024 ini pemilu yang luar biasa. Nah, itu sudah betul sekali bahwa bagaimana di 2024 ini kita memilih orang-orang yang tepat, memilih orang-orang yang benar, dan insya Allah perubahan itu akan ada. Ya kan? Dan bagaimana bisa melanjutkan program-program yang Pak Jokowi ke depannya. Nah, kita sudah lihat hari ini program-program yang di Pak Jokowi ini harus dilanjutkan. Nah, dan itu bisa dilanjutkan. Insya Allah di tangan ibu-ibu kita akan bawa Indonesia, Banten, dan Kota Serang lebih baik. Terima kasih. Luar biasa nih Bang Roy ini ya, semangatnya ya. Sehingga ibu-ibu semangat semua gitu. Ada kendor tadi ya, ada kendor. Oke Bang Royo, terima kasih Bang Royo penjelasannya terkait pemilu tahun 2024. Tadi bahwa dikatakan yang di depan ini juga sudah layak gitu kan. Ngapain yang lain
gitu. Oke, tadi mengenai bahwa nanti kita harus memilih pemimpin yang benar gitu kan, pemimpin yang nantinya itu akan membawa kebijakan yang pro terhadap kita. Nah, bagaimana sih caranya kita sebagai pemilih, sebagai masyarakat menjadi pemilih yang cerdas gitu? Karena kita tahu ya, calon itu semuanya menawarkan hal yang baik gitu ya, yang wow gitu, yang unggul gitu. Gimana sih kita sebagai pemilih untuk bisa menentukan bahwa wah ini nih pemimpin yang bagus gitu. Wah ini nih yang kita pilih gitu. Gimana menurut Bang Ail? Baik, terima kasih. Pemilu 2024 memfasilitasi kita masyarakat umum ya bisa bertemu dengan calon legislatif secara langsung. Saya kira yang harus kita apresiasi adalah adanya dialog antara calon pemimpin kita dengan masyarakat secara langsung seperti hari ini ya. Mungkin ibu-ibu bisa ngelihat Suroyo gitu kan, Bung Suroyo, ada Buncop, bisa berdiskusi secara langsung, berinteraksi ya. Khususnya tentang apa sih persoalan hari ini yang dialami kan itu. Saya kira sekarang kalau dulu itu pemilih itu jarang sekali bisa berdialog langsung dengan calon pemimpinnya ya. Apalagi perempuan lebih banyak sebagai objek politik ya. Jadi biasanya diarahkan misalnya sama suaminya atau kepala keluarga, cukup pilih A, pilih B, pilih C. Tanpa kita tahu secara langsung. Tapi sekarang berbeda. Sekarang sudah eranya reformasi, sudah era kemajuan teknologi digital. Sekarang para pemilih sudah bisa bertemu dengan calon pemimpinnya secara langsung. Seperti hari ini misalnya kan. Nah, momentum ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk bertanya siapa orangnya, bagaimana rekam jejaknya kan itu. Kemudian apa programnya. Sehingga tidak lagi sekarang yang menjadi objek itu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu bisa menjadi subjek, khususnya perempuan ya. Karena perempuan itu sangat sekali membutuhkan intervensi program pembangunan yang memang sifatnya keperempuanan kan. Bahkan itu kadang sifatnya dia spesifik dan khusus. Nah, hal-hal itu kemudian mungkin akan lebih mudah ditangkap kalau memang anggota legislatifnya juga dari perempuan ya. Tapi laki-laki juga seperti Bung Royo misalnya pasti juga akan memahami juga karena di situ ada dialog. Jadi siapapun itu menurut saya harus ada dialog, ada interaksi masyarakat dengan calon tersebut supaya apa? Supaya bisa saling memahami. Kalau dulu kita hanya mendengarkan, sekarang Bapak Ibu yang menjadi narasumbernya, Bapak Ibu yang bisa menyampaikan informasi, Bapak Ibu bisa menyampaikan aspirasi ya. Apalagi kan itu khusus buat perempuan memang ada kuota 30% ya, meskipun secara substansi mungkin belum terisi dengan baik ya, Buncop ya. Tapi di luar daripada itu, sesi pertemuan ini saya kira sangat baik. Misalnya bagaimana calon pemimpin bisa menyapa masyarakatnya langsung dan bertanya misalnya. Bu Royo kan bisa bertanya, di tak-takatnya apa sih yang menjadi persoalan, apakah di tingkat daerah, kecamatan, desa, ataupun sampai tingkat keluarga. Ibu apa yang dirasakan misalnya, yang saat ini menjadi persoalan kehidupan, dan itu berkaitan dengan intervensi pemerintah daerah kita misalnya. Oh misalnya bilang, Bu biaya pendidikan mahal misalnya, ada pungutan misalnya, ada biaya lainnya macam-macam, itu bisa disampaikan secara langsung ya. Nah, 2024 juga itu momentum kita juga untuk bisa berinteraksi. Kalau memang wilayahnya lepas jauh kan nggak selalu bisa tatap muka, karena kalau tingkatnya lebih luas sekota Serang saja kan sepertinya agak kesulitan sekali ya. Kita punya banyak kanal-kanal baru media yang bisa dimanfaatkan ya. Saya kira Bapak Ibu atau Ibu-ibu nih sudah punya Facebook ya, sudah punya Facebook, punya Instagram, punya WhatsApp. Itu belinya di toko mana itu Bu belinya? Iya, jadi itu banyak kanal-kanal. Jadi kalau ingin tahu siapa saja calon anggota legislatif di wilayah Tak-Takan atau di Dapil Kota Serang Provinsi Banten, bisa mengakses media-media yang lain. Tatap muka akan jauh lebih baik ya, karena bisa memverifikasi, ada umpan balik langsung kan itu. Misalnya, di tempat saya itu jalan rusak misalnya. Banyak ibu-ibu hamil kalau lewat situ keguguran, saking parahnya jalannya berlubang besar. Itu kan langsung diaspirasikan bisa. Atau lewat kanal-kanal media-media yang lain-lain bisa. Jadi ibu-ibu harus menikmati betul ya momentum ini untuk bisa berdialog dengan para calon. Nah kalau calonnya nggak bisa bertemu kan itu, bagaimana mungkin calon itu bisa, atau ya tidak ada dialog komunikasi, bagaimana calon itu bisa memahami masalah
ibu-ibu secara langsung, kan itu. Saya nonton film Korea kemarin, namanya Let's Get Divorced. Itu filmnya lucu itu, tentang calon senator. Dia pakai cara yang menarik untuk strategi kampanyenya. Dia bilang begini, di Korea ya kasusnya ya, kalau biasa kita itu jadi pembicara narasumber, di film itu berbeda. Saya kira masyarakat sudah banyak jenuh mendengarkan banyak informasi dari para calon, akibatnya dia gunakan pendekatan apa? Mendengarkan. Satu, khususnya ibu-ibu. Silakan ibu-ibu yang ingin menceritakan keluh kesahnya dengan suaminya dan lain, dia kumpul datang satu titik, kemudian rame 20 orang cerita tentang suaminya semuanya, jarang pulang, ngasih uang kurang gitu kan, kurang peduli sama anak, diceritain tuh, dicatat terus sama dia tuh. Terus kemudian ada lagi dia datang ke wilayah komplek misalnya, apa sih masalah di sini, air bersih, dia catat terus. Datang lagi satu titik yang lain, apa sih masalahnya, dia pakai ini bu, pakai mobil dengan gaya seperti tahu bulat, ada inget? Iya. Kata-kata berikutnya, digoreng dadakan 5 ribuan. Kenapa itu diingat? Karena diulang-ulang. Nah dia pakai itu tuh, muter tuh ke desa-desa tuh. Muter ke desa-desa, disebutkan namanya, langsung calonnya. Tapi dia pakai baju yang agak identik berbeda lah. Misalnya kalau Bu Royo misalnya muter, dia pakai yang agak berbeda, jadi kelihatan kayak calon gitu kan. Dia ngomong misalnya, di sini nama calonnya, ada masalah apa, silakan sampaikan kami. Dia berhenti, nanti banyak orang datang, sampaikan masalahnya. Itu momentum betul untuk mendengarkan masyarakat secara langsung masalahnya dan mengenal aspirasi masyarakat. Tapi pada saat itu terjadi, saat apa yang dominan Bapak Ibu? Yang dominan adalah ibu-ibu. Ibu-ibu, saya nggak tahu apakah ibu-ibu ini memang banyak didulung masalah ketimbang bapak-bapak ya. Tapi pada saat itu banyak ibu-ibu, kenapa? Karena ternyata ibu-ibu relatif lebih peduli dengan lingkungannya. Ibu-ibu lebih peduli dengan keluarganya. Ibu-ibu lebih peduli dengan masalah yang dialami, karena bapak-bapak relatif agak kurang aktif, mungkin karena kesibukan bekerja atau aktivitas lainnya ya. Nah, kalau di Korea begitu, kalau ditak-takan begini. Begini ya, kalau ditak-takan ya. Saya kira ini momentum yang sangat baik ya. Jadi untuk berbicara secara langsung, saya yakin ya, nggak semua caleg itu berani langsung berdiskusi dengan masyarakat gitu. Karena caleg itu kalau menurut saya ada tiga model ya. Model karakter. Satu, memang ingin memperjuangkan sesuatu. Ada yang memang ada keyakinan yang diperjuangkan dan itu sangat baik ya. Lalu yang kedua kan itu, ada yang memang mungkin motifnya, wah karena saya nggak punya pekerjaan tetap, tapi keluarganya besar, udah menjadi caleg misalnya, mencari pekerjaan. Itu juga bagus, karena lebih baik ada pekerjaan daripada pengangguran kan. Dalam konteks DPS itu lebih baik, gak apa-apa. Nah sehingga saat mencari pekerjaan juga harus meyakinkan orang yang akan mempekerjakan dengan masyarakat ya. Di kisah Korea itu dia pengangguran dan mencari pekerjaan. Akibatnya apa? Dia meyakinkan betul bahwasanya saat saya nanti bekerja menjadi anggota DPR, saya akan bekerja dengan baik sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat. Itu jawabannya. Yang ketiga kan itu, ada yang memang mencalonkan diri mungkin karena mengisi waktu kan betul terkenal ya. Tuh. Karena kalau nggak itu mau pasang baliho misalnya Bung Royo pasang baliho, kan bingung apa mau ngapain kan gitu ya. Tapi kalau ada momentum itu kan ada. Nah ketiganya juga itu yang mendasari ya tipologi atau banyaknya model orang mencalonkan diri. Mana yang terbaik? Saya kira yang terbaik adalah satu ya. Dari ketiga itu siapa? Yang bisa bertemu tatap muka secara langsung atau berkomunikasi secara langsung dengan Bapak Ibu melalui media. Terlepas daripada tiga itu, kita nggak bisa ukur motif orang, tapi bisa bertemu langsung, minimal nanti pada saat jadi, kan itu ya, kan bisa diingatkan. Bung Royo, dulu apa program idola, program unggulan? Apa program unggulan? Program unggulan punya nggak? Oh, tanam pohon. Tanam pohon misalnya. Kok pada saat jadi caleg kok, pas saat jadi anggota legislatif nggak pernah nanam pohon misalkan itu. Nah itu kan bisa langsung bisa langsung diminta Bapak Ibu. Pada saat dulu janji politiknya apa atau harapan masyarakat apa, aspirasi apa, tapi kemudian nggak dilakukan, itu bisa ditagih secara langsung kan itu. Jadi ya berarti Pak Suroyo ini nanti kalau terpilih ya setiap bulan ya harus nanam pohon, berarti kan gitu ya. Karena programnya nanam pohon ya. Bisa ditagih secara langsung. Nah itu hanya bisa dilakukan kalau kita kenal, kita pernah berkomunikasi langsung, berdialog kan itu. Kemudian bentuk kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dengan menggunakan hak pilihnya, jangan golput,
datang pilih yang terbaik, itu adalah bentuk kepercayaan masyarakat terhadap program yang ditawarkan. Nah, apalagi di sini ya ibu-ibu ya, saya kira perempuan itu biasanya paling rame kan itu ya, paling seru ya, paling senang, paling gembira. Jadi kalau banyak orang bilang kita harus bawa pemilu 2024 dengan riang gembira, nggak bisa sama bawa bapak, karena faktanya yang gembira itu ya ibu-ibu kan itu. Jadi menurut saya yang bisa membawa bisa iklim atmosfer pemilu 2024 itu jadi riang gembira, ya menurut saya ya perbanyak ibu-ibu. Ada yang jadi pemilih itu baik, ada yang menjadi partisan itu juga baik kan itu. Karena setiap orang punya hak pilih kan. Setiap orang juga punya hak untuk memperjuangkan apa yang dia yakini. Saya kira itu semuanya baik. Yang tidak baik adalah yang tidak aktif atau tidak mengikuti perkembangan. Karena pemilu itu, ibu-ibu, mau kita ada nggak ada, mau kita pilih nggak pilih, dia tetap diselenggarakan 2024 sehingga kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Terima kasih. Itu. Ya. Apa nih? Pertanyaannya apa? Oh, untuk menjadi pemilih cerdas ya Bu ya? Wah, untuk menjadi pemilih cerdas ini gampang-gampang susah. Ya enggak Bu? Tapi kalau ibu-ibu sudah ada gerentas hatinya, sudah berpikir bahwa ini adalah calon yang pas untuk saya, mungkin saya lebih pada bagaimana strategi memenangkan calonnya yang mau saya ceritakan. Ibu-ibu ini sangat penting sekali untuk membuat atau menjadikan seseorang menjadi legislatif, baik legislatif tingkat kota, tingkat provinsi, atau tingkat RI. Bahkan juga ibu-ibu juga sangat sangat tepat juga kalau ingin membuat eksekutif, apa itu wali kota, gubernur, atau presiden. Karena apa? Karena di dalam pemilu ini, di mana ruangannya itu adalah ruangan ibu-ibu, kerajaan ibu-ibu. Kalau di rumah itu Bang Ail ya Kang Suroyo, sehebat-hebatnya Bapak, kalau di rumah itu kerajaannya itu kerajaan ibu-ibu itu. Ya. Jadi kalau ibu-ibu itu makanya sekarang udah lebih maju Bu, di KPP ini kita diajarkan public speaking. Kenapa? Karena ibu-ibu itu kalau di rumah itu pintar ngomongnya, bukan sekadar ke anak-anak, bapaknya juga diomongin Kang Ayat ya, semuanya diomongin. Jadi public speakingnya hebat ibu-ibu ini. Tetapi ketika di publik, ibu-ibu itu lidahnya itu jadi ngeruol ya, nggak bisa ngomong. Nah itulah KPPI mencoba bagaimana nih keluarnya ini bisa ibu-ibu bisa ngomong. Nah kemudian ibu-ibu juga kalau di rumah itu terbiasa membuat kebijakan anggaran, program dan anggaran. Contohnya kita punya anggaran 100.000 ya, 100.000 ini bakal dijadiin apa? Apakah tas untuk anak kita, buku, atau misalnya yang lain-lain. Ketika anggarannya cekak, ibu-ibu juga yang bisa memutuskan apakah anggarannya ini untuk susu anaknya atau rokok bapaknya misalnya gitu ya. Jadi ibu-ibu ini sebenarnya sudah terbiasa diberikan keluasan oleh keluarga, oleh suaminya di dalam rumah. Nah di pemilu 2024 ini saya yakin ini juga bisa diimplementasikan di politik. Karena kenapa? Biasanya kebijakan-kebijakan itu dilakukan kalau di politik itu langsung ngerem. Ibu-ibu itu kalau di politik langsung ngerem karena dianggap bukan dunia ibu-ibu. Itu mah dunianya bapak-bapak. Bu, nanti siapa calonnya? Nanti takon bae nih abah ikut malah. Karena ibu-ibu sudah membatasi diri bahwa politik bukan dunia ibu-ibu. Tapi kalau ibu-ibu sudah berpikir politik itu sudah dunianya ibu-ibu, maka ibu-ibu pun sebenarnya bisa ikut mengambil kebijakan, bisa memberikan masukan. Nah, bisa ibu-ibu kalau tadi ya Kang Ayel cerita, itu kan sekarang katanya sekarang era teknologisasi ya.
sekolah aja kan pakai daring kemarin waktu pandemi tuh ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang biasa nggak pernah ngelihat handphone, pas masa pandemi akhirnya ibu-ibu kan ngajarin anaknya lewat handphone kan. Sebelum ngajarin, ibu-ibu belajar dulu sama anaknya bagaimana menggunakan handphone, ya enggak? Nah sekarang mah udah canggih-canggih Kang Ail, Kang Suroyo. Jadi ibu-ibu ini udah bisa cari ke Google. Misalnya ada calon dari Tak-Takan, namanya Pak Suroyo misalnya ya. Ibu-ibu bisa cari ke Google, tulis Suroyo, keluar semua. Ibu-ibu juga bisa lagi lihat misalnya Encop Sofia, itu keluar semua. Kalau ibu-ibu kebetulan belum ketemu. Jadi semua itu ibu-ibu bisa cari abjadnya, dari situ ibu-ibu bisa ngobrol sama suami. Bah, kayak nih menurut Mami ya, kayaknya kian bagus loh bah, karenanya pernah begini gitu kan. Kalau sekarang kan bapak-bapaknya menerima. Kalau di rumah kadang-kadang bapak-bapak kan banyak nerima sih bu ya, kalau kata saya mah ya. Kalau di rumah menurut baik kan ya bu ya. Iya. Kalau dulu kan kadang-kadang, wes politik mah aja pilu-piluan, wes ibu malah aja pilu-piluan. Sekarang kan enggak. Iya teman, pasti udah begitu gitu. Jadi pemilih yang cerdas itu kalau kita kebetulan tidak ketemu dengan calonnya secara langsung, tidak tahu visi misinya, tidak tahu latar belakangnya, itu kita bisa googling. Nah, kalau kita sudah ketemu dan kita merasa itu pas, maka ibu-ibu jangan diem baik. Karena ibu-ibu di situ adalah amanah untuk berjuang. Berjuang itu bukan untuk diri sendiri, harus membangun komunitas. Jadi, kalau ibu-ibu sudah punya keyakinan, tularkan keyakinan itu pada keluarganya, pada masyarakatnya, kalau pilihan ibu-ibu ini adalah yang terbaik. Apalagi ibu-ibu setelah itu ibu-ibu cari bagaimana caranya supaya ibu-ibu bisa berkomunikasi dengan calonnya. Berkomunikasi dengan calonnya itu untuk apa? Bukan untuk apa-apa, untuk bisa dikawal. Bu Encop, Pak Suroyo, di Tak-Takan ini sering sekali kalau sekolah itu masih bayar. Misalnya gitu ya, atau perjuangan apa, ibu-ibu bukan lagi sebagai individu, tapi ibu-ibu sebagai warga negara yang ingin membangun negara secara baik. Kalau kita menjadi subjek pembangunan, maka kita harus berjuang. Makanya sangat disayangkan kalau misalnya kita hanya menukar dengan sesuatu yang sangat sedikit. Karena sebenarnya potensi kita berjuang itu adalah lebih banyak lagi, dan kita bisa ngopeni masyarakat lebih luas lagi. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita ini menjadi seorang individu, itu hikmahnya sangat sedikit. Tapi kalau kita bersama dengan komunitas, maka kita telah memberikan berkah pada dunia, pada manusia, dan pada lingkungan. Karenanya sudah saatnya di pemilu 2024 ini ibu-ibu semua harus benar-benar melek politik, punya literasi politik. Dan juga ibu-ibu harus tahu calon-calonnya, dan kalau sudah tahu calonnya, ibu-ibu jangan bergeming kesini kemari. Karena apa? Karena ibu-ibu sudah mau berjuang. Kalau mau berjuang itu harus sampai tuntas. Dan kalau sudah tuntas, perjuangannya bukan sampai pada pemilu saja. Karena perjuangan awal, ibu-ibu mengawal bagaimana ibu-ibu menciptakan seorang menjadi dewan, baik di tingkat RI, provinsi, atau kabupaten kota. Selanjutnya melalui orang yang ibu ciptakan dewan itu, ibu-ibu menciptakan komunitas yang lebih baik. Dan di tangan ibu-ibulah Kota Serang, Provinsi Banten, Indonesia, bahkan dunia itu menjadi lebih baik. Jadi sadar politik, melek politik sebenarnya adalah bagaimana kita lewat tangan kita sendiri kita melakukan perjuangan kebijakan yang itu berkahnya untuk semua umat. Saya kira itu kalau pandangan saya teh ya.
Mantap. Ya. Ya, terima kasih Teh Encok. Baik, ibu-ibu, nah, sampai juga ke saya. Ini kalau seperti saya artinya sudah mau menutup ini. Jadi saya tinggal doa sebenarnya. Jadi yang mau saya sampaikan kepada bapak ibu, kepada ibu-ibu, bapak-bapaknya dikit nih ya. Iya. Kita sebutin nih, Iya. bapak, ibu. Nah, ibunya banyak, ya kan? Pada kesempatan kali ini DPR itu merupakan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi tugas anggota-anggota Dewan adalah mewakili suara rakyat, mewakili ibu-ibu semua. Nah, karena kita ini merupakan wakil, sehingga kalau ditanya apa programnya, program utamanya adalah mewakili suara dari ibu-ibu semua. Jangan sampai anggota DPR itu tidak bisa mewakili suara dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Nah, ini yang menjadi masalah. Sehingga bagaimana anggota-anggota DPR terpilih itu bisa menjadi orang-orang yang amanah. Saya berkeliling dari kampung ke kampung, dari kelurahan ke kelurahan. Jawabannya hampir sama. Nanti kalau kepilih jangan lupa ya. Wih, berarti kan ada yang dulu dipilih lalu melupakan. Kenapa kok sampai berkata nanti setelah dipilih jangan lupa? Seperti itu. Nah, oleh sebab itu insya Allah kita bisa menjadi orang-orang yang amanah. Nah, ini yang paling utama. Bagaimana suara dan aspirasi dari ibu-ibu semua itu bisa disalurkan dan bisa diperjuangkan. Yang paling penting adalah bagaimana suara itu bisa diperjuangkan. Berhasil atau tidak berhasil itu Allah yang menentukan. Tapi yang jelas ada usaha, ada upaya, ada ikhtiar yang mau kita perjuangkan. Seperti itu. Jangan sampai ada ibu-ibu menyampaikan aspirasi ternyata tidak didengar dan tidak diperjuangkan. Perjuangkan. Itu merupakan amanah. Sehingga pilihlah para anggota-anggota legislatif yang insya Allah amanah. Nah, kalau ibu-ibu masih ragu, coba dilihat lagi wajahnya. Apakah ada wajah-wajah tidak amanah dan wajah-wajah tukang bohong? Ya kan? Insya Allah Bu, kalau yang amanah kelihatan dari wajahnya. Seperti itu. Nah, makanya insya Allah ini menjadi komitmen kita, ya kan? Program kita yang utama adalah bagaimana memperjuangkan aspirasi dari ibu-ibu semua, terutama masyarakat tak-takan. Kalau Bung Karno menjadi penyambung lidah rakyat itu besar sekali se-Indonesia, ya minimal saya bisa menjadi penyambung lidah masyarakat tak-takan. Dan insya Allah Encok bisa menjadi penyambung lidah masyarakat Kota Serang. Amin. Nah, inilah komitmen yang insya Allah kenapa kita hadir di sini mengumpulkan ibu-ibu semua yang semangat sampai jam saat ini. Ya, masih ada di sini. Keren banget emang nih, mama nih. Itu ibu-ibu. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali kepada ibu-ibu semua. Doakan kami semua dan kita semua saling mendoakan agar kita terus sehat. Usaha-usaha yang kita lakukan lancar dan kita bisa menjadi orang yang amanah. Demikian Encok, Bang Ail, insya Allah amanah. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan dong Ibu. Modalnya Bang Ail ya. Ya, sumber kita ini. Tadi Bang Ail sudah memaparkan, Bu Encok juga sudah, Bung Suryo, bukan Bung Suryo lagi. Bung Royo juga tadi sudah mengungkapkan gitu kan. Jadi memang untuk menjadi pemilih yang cerdas, tadi kata Bang Ail harus ada interaksi gitu, harus ngobrol, ketemu langsung sama pemimpinnya, ketemu langsung sama calonnya. Dengan ketemu, dengan ngobrol, nanti ibu-ibu akan tahu apa sih tujuannya gitu kan, apa sih visi-misinya gitu kan. Kira-kira nanti pro nggak sih sama kita kan gitu ya. Kira-kira nanti kebijakannya seperti apa sih kan gitu. Jadi harus ada interaksi. Jangan sampai kita sebagai pemilih masyarakat kenal juga enggak gitu loh. Itu yang aneh gitu kan. Kenal juga enggak gitu. Apalagi sambil diiming-imingi gitu loh. Udah milih ini aja. Nah, itu jangan sampai kayak gitu ya. Saat ini tadi sudah ada pemaparan edukasi terkait juga dengan pemilu dan politik. Jangan sampai ibu seperti itu. Jangan sampai masyarakat seperti itu lagi. Jadi kita harus melek politik, harus lebih pintar lagi, lebih cerdas lagi untuk menjadi pemilih yang bisa menentukan tahun 2024 menjadi pemilu yang sukses dan juga pemimpinnya yang amanah tadi ya Bu ya, yang amanah gitu kan, yang tulus,
Katanya kelihatan dari wajahnya. Kelihatan nggak Bu? Ini. Kelihatan ya? Kelihatan. Lalu sekarang juga di era digitalisasi. Tadi Bu Icap mengatakan ada media sosial gitu. Telusuri lah gitu kan. Ibu-ibu telusuri lah di Instagram atau di Google gitu kan. Misalnya Ibu Icap Sophia. Ibu-ibu klik itu, diketik, diklik, nanti muncul gitu. Ibu Icap lahir di mana gitu kan, tempatnya di mana, apa aja yang telah dilakukan gitu kan. Begitupun Bang Royo ya Bang ya. Ada Bang ya di Google Bang ya? Wih banyak Bang Royo di Google. Bang Royo juga sama, di IG-nya, di Facebook-nya dicari Bang Royo. Tapi kalau ibu-ibu tak-takan mas sudah ini ya, udah kenal ya, udah kenal sama Bang Royo sama Bung Icap gitu ya. Jadi begitu, jadi kita harus tahu gitu, kita harus tahu, kita kenal, kita berinteraksi, kita cari tahu itu yang lebih penting. Jangan sampai kita dicukupkan dengan iming-iming amplop gitu ya, Bu ya. Jangan sampai gitu ya. Tapi harus jadi pemilih yang cerdas, yang nantinya itu sangat penting menentukan Banten, menentukan Kota Serang 5 tahun seperti apa. Oke. Lalu selanjutnya di sini mungkin ada pertanyaan, komentar dari ibu-ibu. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Yin Hasina dari Kampung Umbul Tengah, Kelurahan Umbul Tengah, Kecamatan Tak-Takan. Salam kenal Bu Dewan, salam kenal Bang Ai, terus salam kenal Bang Roy. Abang jadinya saya ngikutin moderator aja. Bapak caleg, semoga Bapak dapat suara terbanyak dan bisa duduk di Kecamatan Tak-Takan dan memberi kemajuan untuk kecamatan kami. Pertanyaan saya Bu Dewan, apa strategi apa saja tuh untuk pemenangan untuk calon yang pemula? Kemungkinan ada teman-teman dari ibu-ibu di sini, kan ibu-ibu sekarang udah jadi maju ya Bu ya, sama dengan para bapak-bapak, malah banyak kebanyakan ibu-ibu deh yang mendomisili sekarang mah, yang istilahnya ibu-ibu yang menguasai sekarang mah, kebanyakan laki-laki itu kalah. Ya maaf ya Bapak ya. Jadi apa saja tuh Bu strateginya untuk caleg pemula? Terima kasih Ibu, itu aja. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Mariati dari Kuranji Tak-Takan ya. Grogi. Pertanyaannya Bu, bagaimana caranya agar mengajak tetangga sama keluarga tidak memilih golput? Kadang kan banyak orang yang lebih memilih golput ya. Itu aja deh. Assalamualaikum. Oke, terima kasih ibu-ibu. Tadi kayaknya buat Ibu Icap semua ya. Oke, Bu Icap silakan menjawab Bu. Kalau yang kedua sebenarnya bisa dijawab juga sama Kang Royo atau Kang Ayu ya, mengenai supaya jangan golput. Ini kalau strategi, bagaimana strategi caleg pemula ya. Jadi saya mengingat-ingat ketika saya waktu nyalek pemula ya, nyalek pemula. Waktu saya nyalek awal ibu-ibu, tapi saya di Cipocok Jaya. Itu sebenarnya kita hanya pertama harus punya keinginan kuat. Sebagai caleg itu harus punya keinginan kuat bahwa kita ini harus bisa mewakili masyarakat untuk melakukan satu perubahan. Misalnya saat itu saya senang dengan berpikir bagaimana peningkatan kebijakan untuk perempuan dan anak serta orang miskin. Itu yang menjadi rel saya ketika saya ketemu masyarakat dan lain sebagainya. Ketika saya sosialisasi, saya hanya berpikir bagaimana saya melakukan literasi politik ya mengenai 3 hal tersebut. Saya juga belajar melihat fakta masyarakat setiap saya datang ke masyarakatnya. Nah, sampai begitu aja Bu, datang ke satu tempat ke tempat lain, mengenalkan, dan saya itu adalah orang bukan anak siapa-siapa.
Saya hanya Job Sofia yang punya mimpi, dan alhamdulillah ternyata banyak juga orang yang punya mimpi yang sama. Bagaimana membangun supaya peningkatan kesejahteraan perempuan, perlindungan pada anak, kemudian bagaimana melakukan perjuangan-perjuangan untuk orang miskin yang biasanya suaranya itu tidak tersuarakan. Dan alhamdulillah saya terpilih. Jadi kalau untuk calon pemula, yang penting dia punya greget untuk berjuang. Apa yang akan diperjuangkan untuk masyarakat? Karena di masyarakat ini kan banyak persoalan-persoalan. Apa kira-kira yang ini gitu. Dan kalau sudah punya niat, sudah punya rel apa yang akan diperjuangkan, maka itulah yang memandu, maka akan ketemu teman-teman, sahabat-sahabat yang juga punya mimpi bersama. Sehingga di situ kalau sahabat-sahabat yang punya mimpi bersamanya cukup suaranya, maka dia akan terlantik. Itu, terima kasih. Ibu-ibu jangan golput. Saya kira kita punya banyak pilihan caleg-caleg yang bagus-bagus ya. Pilihlah yang terbaik dengan asumsi bahwasanya apa yang kita pilih itu akan menentukan kemajuan keluarga, daerah, bahkan bangsa Indonesia 5 tahun ke depan. Kemudian yang kedua, kita juga harus ikut serta andil untuk aktif ya, untuk memilih dengan cara tadi mungkin sudah disampaikan, aktif ibu-ibu untuk mencari informasi latar belakang caleg, rekam jejak dan lain-lainnya. Kita agak susah untuk menilai ini pembohong atau nggak pembohong, itu kan jujur atau nggak jujur. Seperti disampaikan Bu Royo, mungkin tampilannya kalau Bu Royo ini tentang jujur kan itu, cuman mungkin lebih baik kita lebih lengkap mencari informasi yang lain. Artinya nggak hanya lewat wajah gitu kan, kita semua kan bukan orang pembaca wajah ya. Lihat di status itu kan, takutnya Bu Royo ternyata di Tangerang ada pos, di Tampakan ada pos, setiap kecamatan Cipocok ada pos, masalah juga kan itu ya. Setiap daerah ada pos, nah itu jadi masalah. Saya kira perlu diketahui. Lalu yang kedua, saya mengingatkan Bapak Ibu, kalau memang ada orang yang memberikan materi, khususnya seperti 100.000, 200.000 dan lebih untuk mempengaruhi ibu-ibu untuk memilih, jangan diterima. Gitu. Kenapa? Karena ada sanksi pidananya. Mungkin banyak masyarakat belum tahu bahwasanya orang yang menerima itu seketahuan itu sanksi pidananya bisa sampai kurungan. Kasus kemarin di beberapa titik ya, kalaupun mungkin ada yang sifat administrasi, tapi lebih baik tidak kan itu. Ada yang bilang ambil saja, pilih yang tetap terbaik sesuai keinginan kita. Tapi saya kira kan jelas ya di ayat suci kita kan di Al-Quran jelas, yang suap dan menyuap keduanya kan di neraka. Saya juga bersama-sama berusaha ya, meskipun itu ya, meskipun ada juga aturan yang membolehkan. Misalnya di undang-undang ya jumlahnya mungkin nggak begitu besar ya, kayak sepertinya seingat saya antara di bawah 50.000 atau 25.000. Begitupun juga alat peragaan itu masih dinilai wajar, serta di undang-undang KP juga masih diperbolehkan kalau yang sifatnya kecil, karena nggak bisa merubah pilihan orang. Itu silakan menikmati, silakan berinteraksi dengan banyak caleg, sampaikan harapan, sampaikan aspirasi. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan kelas 2024 Indonesia katakan jauh lebih baik. Terima kasih Bang Ail, terima kasih Bung Cop, terima kasih ibu-ibu semua, ya kan. Jadi jangan golput, harus memilih, dan jangan milih sendiri. Ajak keluarganya untuk memilih, ajak tetangga depan, belakang, kiri, kanan, samping, semua lingkungan rumahnya diajak semua untuk memilih. Memilihnya udah tahu pilih siapa, pilihlah sesuai hati nurani yang yang sesuai dengan pilihan ibu-ibu semua. Itu saja, terima kasih. Ya, luar biasa. Itu sudah nggak kerasa ya, udah hampir 1 jam ya bincang saya, lebih malah ya Bung ya. Karena bincangnya asik jadi nggak kerasa gitu Bung. Nggak kerasa ya. Jadi itu ya ibu-ibu ya, sudah dijawab ya pertanyaannya ya dari Bung Cop, lalu juga tadi ditambahkan oleh Bang Ail, lalu ditambahkan juga oleh Bang Royo gitu kan. Sudah terjawab ya Bu ya, tadi yang nanya ya. Oke, siap. Sedikit dong ini menurut Bung Royo, sedikit-sedikit nih sebelum ditutup ya. Katanya kalau kita mau nyalek itu harus ada elektabilitas, popularitas, isi tas. Isi tas menurut Bung Royo gimana? Penting nggak? Satu kata aja. Penting nggak isi tas?
tergantung. Tapi memang politik itu butuh biaya. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan biaya semaksimal mungkin. Ya, saya kira operasional dalam politik itu ada. Jadi memang bukan satu-satunya, tetapi jangan sampai orang yang kita undang sampai tidak makan, tidak minum, dan pulangnya harus jalan kaki. Saya bukan caleg ya, ibu-ibu ya. Saya kira kalau di aturan sudah jelas ibu-ibu mana yang diperbolehkan, mana tidak diperbolehkan. Seperti misalnya serangan pajar kan itu besoknya mau pencoblosan tiba-tiba ada orang ketok-ketok rumah bawa amplop kan itu, hati-hati kan itu. Takutnya bukan orang yang mau ngasih uang, takutnya malah perampok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Ail, terima kasih Bung Cop, terima kasih Bung Royo. Tadi kita sudah banyak sekali berbincang mengenai pemilu, mengenai politik, lalu juga strategi pemenangan pemilu di tahun 2024. Tadi ya, saya cuma nanya gitu, biar nanti pemula-pemula caleg-caleg yang mau nyalon nih, jangan lupa popularitas, elektabilitas, isi tas juga perlu gitu kan. Isi tas juga perlu ya, akomodasi segala macam gitu kan, harus ada lah gitu ya, harus ada gitu. Untuk persiapan gitu. Jadi intinya nanti masyarakat, ibu-ibu jangan golput, pilih pemimpin sesuai dengan hati ibu-ibu semua. Pilih pemimpin yang terbaik. Bismillah, semoga ketika kita memilih pemimpin itu bisa mewakili aspirasi dari kita semua, itu bisa membawa manfaat untuk kita semua, itu bisa membawa kemajuan untuk kita semua. Kita doakan semua niat baik dari Ibu Cop, dari Bung Royo, Bang Ail, semua niat baik kita semua senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada kata-kata dari Suhokgi bahwasanya perempuan akan selalu di bawah laki-laki jika yang diurusinya itu hanya soal kecantikan dan baju. Ya, jadi saat ini perempuan-perempuan setelah kita sudah diskusi, perempuan harus semakin cerdas, perempuan harus melek politik, dan perempuan harus datang ke TPS untuk nyoblos. Sepakat ya ibu-ibu ya? Sepakat. Itu aja ibu-ibu, sahabat Damar Banten, ngobrol kita pada hari ini. Semoga ini bermanfaat, semoga ini bisa memberikan semangat untuk ibu-ibu, untuk masyarakat, untuk sahabat Damar Banten yang nonton. Dan jangan lupa selalu tonton terus Damar Banten TV, penerang kehidupan masyarakat ya. Ini adalah podcast satu-satunya Suara Perempuan Banten. Di situ akan banyak sekali membahas tentang politik, pemilu, banyak lah. Pokoknya sahabat Damar Banten harus nonton terus. Ibu-ibu harus nonton Bu ya. Ada YouTube-nya Bu. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Damar Banten TV ya. Habis ini ditonton ya Bu ya. Oke, terima kasih Bang Aid, terima kasih Bu Cop, terima kasih Bang Royo, terima kasih semuanya ibu-ibu yang telah hadir. Itu aja, kita tutup acara ini dengan sama-sama mengucap lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bisa ketemu lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.